Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kak Nita bersyukur sekali pagi hari ini Kak Nita masih bisa menjumpai adik-adik semua yang ada di rumah. Dan Kak Nita juga bersyukur di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Kak Nita mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian. Kita mau memuji nama Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan selalu ada di dalam suka dan duka kita. Kita mau angkat satu pujian ini. Kak Nita mengajak adik-adik menyanyikan bersama ya dengan sukacita. Yesus besertaku.
Kita mau tundukkan kepala bersama. Kak Nita ajak adik-adik untuk lipat tangan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah sangat baik kepada kami. Tuhan selalu menjaga kami dalam setiap situasi kami. Dalam suka, duka, Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji nama-Mu. Tuhan kiranya tolong kami, Tuhan juga tolong Kak Nita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita adik-adik. Kita mau naikkan satu pujian kalau firman Tuhan ada di dalam setiap hati adik-adik dan juga di setiap hati Kak Nita. Ayo kita naikkan pujian ini sama-sama. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Nita ada gambar nih. Gambar apa ya ini? Iya, benar, gambar laut ya. Adik-adik sudah pernah untuk pergi ke laut? Pernah? Kak Nita sudah pernah. Adik-adik ada yang sudah pernah, mungkin ada yang belum ya. Nah, adik-adik kalau kita mau menyeberang dari satu sisi laut ke sisi lainnya, biasanya kita memerlukan apa? Ada jembatan gitu ya, atau ada seperti jalan supaya kita bisa menuju ke sisi seberang laut. Nah, ada seperti ini. Jadi kita bisa menuju ke sisi yang ada di sebelah lautnya. Nah, tapi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan mukjizat yang luar biasa dari Tuhan Yesus melalui Musa, yaitu tentang Musa di Laut Merah. Kita akan belajar bersama pada pagi hari ini adik-adik. Cerita Kak Nita pagi hari ini yang akan Kak Nita sampaikan terambil di dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 1-12 dan juga Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 dan pasal 15 sampai ayat yang ke-21. Di dalam Alkitab ini Tuhan memerintahkan Musa untuk memimpin umat pilihannya yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan di mana bangsa Israel berada di tanah Mesir di bawah pemerintahan Raja Fir'aun yang tidak baik gitu ya.
Raja Firaun yang mempekerjakan mereka dengan paksa. Nah, umat atau bangsa Israel ini meminta tolong kepada Tuhan untuk mereka bisa keluar dari tanah Mesir ini, sehingga Tuhan memilih Musa untuk memimpin mereka. Dan Musa pun menghadap raja. Raja pun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, bangsa Israel segera bergegas untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, adik-adik ya, mereka cepat-cepat keluar. Nah, tapi ketika bangsa Israel berada di padang gurun, tentara dari Raja Firaun itu mengejar mereka. Wah, mereka sangat takut ya. Nah, tetapi pada waktu itu tiba-tiba Tuhan ada di tengah-tengah mereka dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel ini. Pada siang hari Tuhan memimpin dengan tiang awan, dan pada malam harinya Tuhan memimpin mereka dengan tiang api. Itu mewujudkan bahwa Tuhan hadir di tengah mereka. Kemudian bangsa Israel pun yang dipimpin oleh Musa tadi melanjutkan perjalanannya kembali ya adik-adik ya. Mereka segera pergi meninggalkan padang gurun dan juga tanah Mesir tadi. Nah, adik-adik, mereka sangat bingung ketika mereka sudah melanjutkan perjalanan. Ternyata mereka menemukan jalan buntu. Di depan mereka hanya ada laut. Mereka tidak bisa bergerak kemana-mana karena mereka tadi dikejar oleh tentara Firaun. Nah, tapi Musa berkata kepada bangsa Israel, ya, kalau yang akan berperang melawan tentara Mesir tadi adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi Tuhan Allah yang akan menghadapi tentara dari Mesir tadi, yang tentara Firaun ya. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Musa pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan Musa pun mengarahkan atau mengulurkan tongkatnya ke laut tadi. Yang di depan mereka kan hanya ada lautan. Jadi Musa pun mengulurkan tangannya ke depan laut tadi. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa, yaitu yang tadi laut di depan bangsa Israel tadi terbelah ya, sehingga bisa terlihat ada daratan atau ada pijakan untuk mereka berjalan menyeberangi lautan itu. Nah, mereka sangat heran dan tercengang melihat mujizat itu. Mereka pun segera bergegas adik-adik berjalan di tengah laut ya. Di kanan kiri tembok air, dan mereka berjalan di tengah-tengahnya. Wah, sangat luar biasa. Nah, tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel adik-adik. Di belakang bangsa Israel itu tentara Mesir mulai mengejar dan menyusul mereka. Wah, mereka sangat ketakutan adik-adik. Tetapi bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang berperang melawan mereka, yaitu melawan tentara Mesir tadi. Nah, tentara Mesir tadi takut ya, karena Tuhan membuat rodanya menjadi miring sehingga mereka ketakutan dan berbalik arah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan juga memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan menjulurkannya kembali ke lautan. Supaya apa? Supaya tadi daratan yang sudah terbentuk, yaitu jalanan tadi, akan tertutup kembali dengan air. Dan benar, ketika Musa menjulurkan tongkatnya, nah air pun kembali menutupi daratan tadi, dan tentara tadi semuanya tenggelam adik-adik. Bangsa Israel bersuka cita sekali karena Tuhan sudah memimpin mereka, Tuhan sudah menolong mereka. Mereka sangat senang sekali. Kalau kita mau menyeberang laut, kita memerlukan apa? Jembatan ya, tempat yang kering gitu ya. Jadi supaya kita bisa pergi ke sisi yang ada di seberang laut. Tapi Tuhan melakukan
mukjizat yang sangat luar biasa. Tuhan melakukan mukjizat di mana laut terbelah sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi lautan tadi ya. Sungguh mukjizat yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa Tuhan menyertai dan senantiasa melindungi umat pilihannya. Tuhan sudah berjanji akan menjaga mereka dan membawa mereka ke tanah di mana Tuhan sudah menjanjikan tanah yang baik kepada bangsa Israel ini. Nah, Tuhan menyatakan janjinya buat bangsa Israel. Dan Tuhan juga firman ini berlaku untuk kita. Tuhan akan menjaga kita adik-adik dimanapun adik-adik berada, dalam suka, dalam duka. Tuhan selalu ada menjaga adik-adik dan juga menjaga Kak Nita. Kita bersyukur sekali punya Tuhan yang sangat baik kepada kita. Dan Kak Nita mengajak adik-adik untuk melipat tangan. Kita mau mengatakan dan bilang terima kasih kepada Tuhan. Ayo kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah sangat baik kepada kami. Seperti Tuhan juga tadi baik kepada bangsa Israel. Engkau menjaga kami Tuhan siang dan malam. Engkau memimpin kami dalam sepanjang hari kami, dalam kehidupan kami, dalam suka, dalam duka yang kami alami. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan kita akan bersama menghafalkan ayat hafalan kita pagi hari ini. Ayat hafalannya masih sama seperti yang lalu ya adik-adik ya. Yang sebelum Kak Nita dan Kak Anin yang sudah sampaikan. Yaitu pada Mazmur 9 ayat yang kedua A. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Sekali lagi ya. Mazmur 9 ayat 2a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Adik-adik bisa siapkan untuk lembar aktivitas kita pagi hari ini. Lembar aktivitas pagi hari ini adik-adik siapkan yang gambar tiang awan ya. Ada gambar tiang awan. Di sini adik-adik bisa mewarnai tiang awan seperti warna awan gitu ya. Bisa diwarnai dengan warna biru, yaitu Tuhan menyertai bangsa Israel tadi di siang hari dengan tiang awan dan pada malam harinya dengan tiang api. Nah, ini adik-adik bisa warnai juga seperti warna nyala api gitu ya, warna orange boleh. Dan adik-adik juga bisa ambil dari gambar yang laut yang terbelah tadi. Adik-adik bisa gunting bagian tengah, kemudian dilem di sisi kertas yang lain dan dilipat sehingga terbentuk jalan di tengah, dan adik-adik bisa warnai. Minta tolong sama mama papa ya untuk mengguntingnya nanti. Kemudian bisa letakkan gambar Musa tadi yang menjulurkan tongkatnya sehingga laut terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan ke sisi lainnya. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi adik-adik dan juga Kak Nita. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.